Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah penganggaran di minggu yang kedua tutorial online. Nah, di minggu yang kedua ini kita akan membahas mengenai perumusan tujuan dan strategi. Jadi, tujuan itu rekan-rekan mahasiswa sudah semuanya paham bahwa tujuan itu adalah hal yang harus dicapai atau target yang harus dicapai oleh suatu perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan strategi itu merupakan bagaimana perusahaan itu dapat mengerahkan dan mengarahkan sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di kegiatan tutorial online minggu kedua ini kita akan membahas mengenai tujuan dan strategi. Adapun nanti yang ingin kita capai setelah kita melaksanakan kegiatan tutorial online minggu kedua ini, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai strategi dan pengaruhnya terhadap struktur organisasi. Jadi strategi itu akan sangat berpengaruh terhadap struktur organisasi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi struktur organisasi itu akan nanti dibentuk dalam rangka bagaimana personil atau SDM yang ada di perusahaan tersebut mampu mencapai tujuan dan strategi dari perusahaan. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami pentingnya perumusan strategi dan hasilnya. Jadi perumusan strategi itu sangat penting sekali dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin ditetapkan. Tentunya tujuan ini merupakan hasil yang ingin dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian tujuan pembelajaran yang selanjutnya yang ingin dicapai setelah mengikuti kegiatan tutorial online minggu kedua ini adalah mahasiswa mampu memahami pentingnya membagi pekerjaan berdasarkan spesialisasi yang dimiliki. Jadi kita sebagai manajemen, sebagai manajer di suatu perusahaan memiliki personil atau SDM yang jumlahnya banyak ya, biasanya ratusan atau bisa sampai ribuan. Nah, itu kita sebagai pimpinan perusahaan itu harus mampu menempatkan SDM dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda pada spesialisasi bidangnya masing-masing. Jadi kita harus pandai menempatkan the man on the right place ya. Jadi orang yang tepat pada posisi yang tepat, tentunya didasarkan oleh spesialisasi atau latar belakang pendidikan yang dimiliki masing-masing. Sehingga SDM tersebut akan mampu bekerja secara optimal, maksimal, dan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya, seperti itu. Kemudian kita juga akan mempelajari